Monggo, Bu. Jadi keputihan itu sebenarnya ada dua macam. Jadi belum tentu ketika seorang perempuan menyatakan dia keputihan itu langsung kita berpikir, oh ini sakit apa? Itu enggak. Karena nanti ada dua, dia ada fisiologis sama patologis. Nah, jadi yang tadi saya bilang ya. Jadi ada juga yang nyebutnya kalau di medis itu adalah vaginal discharge. Jadi sesuatu yang keluar dari vagina. Oke. Ini ciri umumnya. Ciri umumnya itu adalah ini keputihan yang saya bahas di sini adalah yang patologis. Jadi keputihan disertai rasa gatal, ruam kulit. Ruam kulit itu adalah warna kemerahan. Atau misalnya nanti ada beberapa konsumen yang mungkin bapak atau ibu-ibu merasakan kok warna daerah di dekat vagina saya kok berubah sedikit berbeda ya, misalnya kemerahan dan nyeri biasanya. Sekret vaginanya pengeluarannya biasanya dia lebih banyak, bisa menggumpal, itu bisa juga. Nah, ini juga hati-hati. Ketika misalnya buang air kecil kok, ketika ada keputihan kemudian kok ada rasa panas, itu perlu warning sign. Ini kenapa? Berarti ini bukan keputihan biasa. Nah ini sekret vagina berwarna putih dan menggumpal. Karena kalau misalnya yang normal itu dia tidak berwarna putih kebanyakan. Ada yang berwarna putih, cuman putihnya juga tidak seperti yang putih susu sekali dan nanti banyak faktornya. Nah, nanti perbedaannya. Ya. Jadi kalau yang fisiologis, yang utama dia tetap ada keputihan, cuma tidak berbau. Yang perlu ditekankan. Tidak berwarna, saya bilang bening, tidak gatal, jumlahnya tidak berlebihan. Tidak berlebihan di sini adalah kita terasa keluar, tapi dia tidak sampai menembus celana dalam. Jadi istilahnya tidak menembus sampai luar, hanya di dalam saja, atau hanya menempel di vagina, dan itu biasanya cuma istilahnya kayak basah aja. Sedangkan yang patologi sudah jelas sekali, nanti ada gatal, baunya sudah mulai tidak enak. Nanti penyebabnya baunya ini nanti macam-macam tergantung bakteri atau virus yang menyerang. Warnanya seperti putih susu, kuning, kehijauan, keabuan, atau bercampur darah. Nah, bercampur darah di sini adalah nanti bukan ya mungkin yang bilang tadi flek ya, tapi nanti fleknya dilihat juga apakah dia post menstruasi kah, atau nanti kok tiba-tiba saya keluar flek di luar siklus haid. Itu hati-hati ya, dan jumlahnya berlebihan. Nyeri kontak, kalau ini sudah nikah ya, nyeri saat kontak seksual ini juga hati-hati. Ini perbedaannya sudah jelas sekali. Jadi ini patokan dasar nanti untuk Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nanti ada konsumen atau yang menanyakan, saya kemudian nanti ditanya apakah bau, warnanya apa, gatal tidak, jumlahnya banyak atau tidak. Tanya yang ini penting. Nanti ini berhubungan lebih ke kapasitif dalam konteks seksual itu, ya. Nah, ini pemeriksaan kalau pakai istilahnya, kalau kita lihat dari kasat mata ya, kelihatan sekali sama seperti yang tadi. Nanti kalau yang leukosit sekret ini harus pakai lab. Leukosit ini nanti melihat apakah adanya infeksi atau enggak di situ. Ini yang cuma pakai
bayi yang berumur 10 hari itu pasti dia nanti mungkin ibu-ibu ya yang sudah punya anak perempuan kebanyakan itu nanti di bulan-bulan di hari-hari pertama pasti akan melihat keputihan di dinding vaginanya. Itu nggak apa-apa, itu normal. Itu dari pengaruh estrogen. Jadi dari plasenta terhadap uterus sama vagina janinnya. Jadi istilahnya saluran reproduksi pertama itu petandanya ini. Sekitar menarke. Menarke itu adalah menstruasi pertama pada seorang perempuan. Itu menarke. Kemudian menjelang atau setelah haid. Nanti juga ditanya keputihannya itu munculnya kapan? Apakah terus-terusan? Apakah menjelang atau sebelum haid? Ovulasi. Ovulasi ini menjadi ya, menjadi lebih encer. Jadi memang ketika memang kita proses untuk yang perempuan untuk ovulasi, masa subur itu juga akan mengeluarkan cairan. Nah, kalau yang ini wanita dewasa yang dirangsang saat sebelum koitus itu biasanya kalau yang sudah menikah sudah tahu ya ibu-ibu ya, itu akan mengeluarkan cairan. Jadi itu sama, istilahnya memang sebutannya juga keputihan, cuma fisiologis. Stres, kelelahan. Nah ini kontrasepsi hormonal juga mempengaruhi nanti. Ya, makanya kalau saya menyarankan memang kepada ibu-ibu lebih baik saya tidak rekomendasi untuk kontrasepsi hormonal karena pengaruhnya itu banyak sekali. Salah satunya ini menjadi keputihan. Yang kedua nanti untuk kembali kesuburannya itu lama, bisa bertahun-tahun. Jadi ketika nanti mungkin ada pasien yang Mas, Bu, Mbak, saya kok belum punya anak lagi ya kedua. Ditanya KB-nya. KB-nya apa? Kalau KB dia sudah bilang KB hormonal, misal implan, minumkah, pil atau suntik, itu betul. Nah, itu memang faktor. Memang kebanyakan ini saya jujur diakui itu banyak tidak dikemukakan. Kebanyakan memang bidan ya. Bidan itu tidak mengungkapkan bahwa memang itu akan kembali kesuburannya agak lama daripada dia pasang IUD atau misalnya suaminya yang nggak bisa pakai kondom kah atau coitus interruptus kah, seperti itu. Nah itu lebih bagus kalau misalnya memang dia pengen punya anak lagi setelah yang pertama, atau misalnya dia habis menikah pengen istilahnya menjarakkan dari pernikahan untuk punya anak. Nah itu jangan sekali-kali dikasih, atau misalnya mungkin nanti ada edukasi, misalnya dia nanya saya bagusnya kontrasepsi apa ya, misalnya ke ibu, mas, semua itu jangan pernah menyarankan ini. Tadi nggak pakai IUD atau suaminya yang suruh kali, ya. Nah ini nanti di sini pembilasan vagina secara rutin nanti saya akan bahas di slide-nya kenapa. Nanti saya bahas juga. Ini fisiologis ya. Jadi sebenarnya semua perempuan itu punya, tetap ada bakterinya sama seperti ibu. Namanya adalah Lactobacillus acidophilus. Dia flora normal. pH-nya mungkin ada yang menanyakan ya, pH vagina itu berapa? 3,4 sampai 4,5. Dia sifatnya adalah asam. Ya. Nah, fungsinya si Lactobacillus ini dia mencegah terjadinya serangan patogen, bakteri patogen. Tapi dia juga bisa istilahnya tadi kenapa tidak boleh menggunakan pembilas vagina terlalu sering, karena nanti melemahkan si flora normalnya kalau dia tidak ya. Jadi nanti ini prosesnya, proses si Lactobacillusnya gimana caranya dia bisa istilahnya tetap menjaga vagina itu tetap asam ya. Nah ini penyebabnya infeksi banyak sekali tuh. Ini penyebab bakteri-bakterinya itu ada Gardnerella vaginalis ya, terus ada gonorrhea, kalau jamur ya candida itu tidak hanya di mulut tapi juga di vagina juga ada. Pseudomonas, virus Tosca atau HPV, human papillomavirus mungkin sudah ini ya, sudah sering ya dengar ya HPV. Iritasi atau trauma, kondom juga bisa. Hati-hati kalau misalnya ibu-ibu yang sudah menikah, suaminya pakai kondom, kemudian saat pertama kali berhubungan kok terasa perih, itu lebih baik biasanya nggak usah pakai kondom. Berarti kemungkinan si ibunya alergi latex. Ya, ganti metode kontrasepsi yang lain.
ini sabun cuci dan pelembut pakaian itu sebenarnya ini tidak terjadi semua orang, cuma ada beberapa ya. Kalau dia memang istilahnya memang dia iritasi dengan bahan-bahan seperti ini, namanya saya lupa, itu ada namanya. Nah itu juga nanti malah bukan hanya ke kulitnya, tapi sampai ke daerah kemaluannya juga pengaruh. Nah ini juga ya cairan aseptik. Nanti makanya saya akan kasih tambahan terakhir bagaimana cara pemakaian Vitalis yang benar. Ya. Nah tumor, cairan aseptik juga bisa menyebabkan keputihan. AKDR juga bisa. Kenapa kalau misalnya orang AKDR itu IUD ya? IUD itu memang lebih baik diganti setiap 5 tahun itu untuk mencegah terjadinya ya tetap ya ada sesuatu benda asing di dalam. Itu juga kalau terlalu lama tidak sesuai dengan kemudian diperpanjang bisa karena malas bolak-balik, itu juga bisa menjadi bahaya juga. Radiasi kalau ini nanti berhubungan sama orang-orang yang di radiologi biasanya sama psikologis, ini penyebabnya ya. Nah, ini namanya Candidosis vaginalis. Ini dari luar ya. Ini labia minor, ini labia major, ini lubang vagina. Jadi memang ini memang dari kasat mata aja sebenarnya kalau perempuan kalau punya keputihan, kalau saya itu biasanya kalau misalnya ada yang konsultasi saya suruh lihat pakai cermin aja. Dilihat vaginanya gimana. Bagus-bagus kalau misalnya di foto, dia bisa memfoto. Nanti dilihat, nah itu dia jelas sekali. Kayak susu, bentuknya tuh kayak susu gumpal-gumpal gitu, gatal dan baunya apek. Ya, jadi nanti mungkin bisa dipahami, mungkin nanti beda-beda ya. Nanti yang digarisbawahi adalah ini. Nanti bisa dicocokkan ketika ada pasien atau misalnya ada konsumen yang mengeluhkan kok saya gini cairannya berwarna ini, gatal, baunya seperti ini. Nah, nanti bisa ini mungkin penyebabnya ini. Kita nggak bisa tahu. Nah, vaginanya nanti pasti akan berwarna merah dan bengkak. Itu pasti terjadi. Ditemukan kehamilan, kenapa? Karena hormonal kan perempuan yang turun ya. Pengobatan antibiotik, diabetes, asaptorpil karbin. Asaptorpil karbin itu adalah tadi yang hormonal saya bilang, sama imunitasnya rendah. Karena ketika seorang imunitasnya rendah, otomatis dia nanti gampang, bakteri itu masuk gampang sekali, ya. Gitu. Tapi yang perlu ini penyebabnya di jamur, Candida albicans ini tadi. Nanti yang perlu ditekankan ini, yang saya kasih warna hitam. Gitu tadi. Nah, kalau trichomoniasis itu memang agak susah gejalanya kalau dari kasat mata, tapi yaitu kental, berburi. Hati-hati kalau nanti ada customer yang bilang kok agak berbusa ya keputihannya. Nah itu berburu ini warnanya kuning atau kehijauan, bisa sampai hijau. Keputihan itu mungkin ada yang beberapa pernah mengalami itu sampai hijau. Hijaunya itu kayak ingus itu baunya anir itu jadi kayak bau amis ya bangsa itu. Nah tapi khasnya adalah dia ada abses kecil. Abses itu adalah luka-luka kecil pada dinding vagina. Kita sebut kalau misalnya di medis adalah strawberry approach. Jadi penampakannya seperti titik-titik di strawberry. Nah kalau misalnya nanti mungkin kok mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas kok apa ya istilahnya kok mengarah ke arah sini, nah itu ditanya coba apakah vaginanya itu kok ada titik-titik kayak strawberry. Nah itu berarti penyebabnya adalah trichomoniasis ya. Nah tapi kalau misalnya dia jangka panjang memang gejalanya lebih ringan sama tidak berbunyi. Kalau ini biasanya dihubungkan adalah karena hubungan seks. Kalau yang tadi kan berbeda ya, karena hormonal. Kalau ini lebih ke arah hubungan seks, perlengkapan mandi atau bibir kloset. Nah, dia parasit juga tidak menyebabkan gatal, tapi lihat vaginanya nyeri kalau ditekan. Jadi kalau misalnya itu saran saya kalau jangan suka tuker-tukeran dulu, jangan suka tuker-tukeran pakaian dalam, celana pun celana jeans jangan, karena bakteri-bakteri ini sama kalau ke kamar mandimu siram dulu
amilosis. Penyebabnya adalah granula vaginalis, gatal. Nah, cairannya abu, beda kan? Kalau yang tadi seperti susu, kemudian warnanya kekuningan kehijauan, kalau ini keabu-abuan. Nanti biasanya ini kalau kemudian itu gampang kan, kita warnanya beda, kalau perempuan gitu, bui dan berbau amis. Sama seperti tadi, cuma warnanya berbeda. Ya, dia lebih berair. Vaginanya juga pasti merah. Kalau ada iritasi atau misalnya ada ada paparan bakteri atau jamur, pasti ada vaginanya merah dan bengkak, itu wajar. Nah, jenis ini juga bisa menimbulkan sifilis. Ya, saya ulangi. Ini gonore. Gonore itu bukan hanya kulitnya laki-laki ya. Ya, namanya apa ya kalau itu gonore itu bahasa umumnya jenisnya sifilis. Nah, berikutnya nih, Neisseria gonorrhoeae. Ya, nama medisnya adalah kalau misalnya histologinya namanya kuman gonokum. Itu namanya. Biasanya pubertas bisa, jadi sebelum pubertas bisa, saat pubertas bisa, itu bisa semua sebenarnya. Nah, ini dia khasnya itu kita buat jalan atau pipis aja dia udah nyeri. Itu gonorrhea. Kemerahan bengkak pada labia mayor. Mayor itu adalah bibir luar, ya, kelamin perempuan, sama muara saluran kencing. Jadi dia mengarah ke atas, makanya untuk saat buang air kecil dia juga sakit. Khas sekali. Dia memang tidak ada keluhan, cuman cairan putihnya itu biasanya. Kalau laki-laki juga pada bagian. Ya, mungkin nanti juga punya konsumen yang laki-laki, Mas, saya kok kalau pagi suka kemaluannya kok suka memuntahkan cairan kental. Pagi, siang dia enggak. Tapi pagi itu sudah mengarah ke gonorrhea. Ya, kemarin dilihat riwayatnya apakah pertama sudah menikah atau belum. Ketika sudah mereka sudah menjawab, saya belum menikah, sudah pernah berhubungan seksual, berganti-ganti pasangan. Itu yang perlu diperhatikan. Karena gonorrhea ini biasanya ditularkan mirip seperti sifilis, hubungan seksual. Ya. Hati-hati ibu yang sedang hamil. Ketika ibu sedang hamil punya penyakit seperti ini, anaknya juga bisa kena. Jadi kalau sudah punya penyakit seperti ini, kita sarankan untuk sesar. Karena nanti kalau kita dilewati bayi, bisa jadi nanti kena mata. Jadinya sama, gonorrhea juga tapi menyerang mata. Dan itu kasihan, nanti pada bayi bisa menjadi buta. Itu jenis. Karena lihat kasus seperti ini, punya konsumen. Kalau perempuan biasanya ya, misalnya kalau dia suka berdua dari pasangan. Penyebabnya adalah treponema pallidum. Itu penyebabnya. Cairannya putih kekuningan, bau air. Yang khas apa? Ini. Saya kasih. Kayak sariawan. Cuma di daerah kemaluan. Kalau perempuan memang harus dibuka. Dia jarang sekali menyerang labia mayor, tapi di minor. Ini kan klitoris. Ini yang dibuka ini labia mayor, kita labia minor. Nah ini di dindingnya sini. Jadi banyak perempuan yang tidak sadar karena dia di dalam. Kalau cowok nggak kelihatan di luarnya. Jadi memang di dindingnya itu khas sekali seperti ini. Nanti bolong. Kalau laki-laki juga gitu. Itu pernah ya, yang punya saya pernah sehat. Itu banyak kayak sariawan. Jadi kayak koreng cuman ya bentuknya kayak sariawan. Kemudian sama ini. Pembesaran kelenjar getah bening di daerah selangkangan. Ya, kalau misalnya ada laki-laki atau perempuan itu mengeluhkan kok bagian kemaluan saya ada sariawannya ya, mereka biasa ngomong sariawan atau luka kecil. Nah, ini sifilis. Sifilis ini menular, sangat menular. Jadi pertama kali edukasi kalau punya customer seperti itu adalah tidak boleh berhubungan sama siapapun. Kalau dia sudah menikah, tidak boleh berhubungan sama istrinya. Karena nanti menularkan. Sama kayak gonorrhea. Dia saling menularkan aja. Karena ini termasuk PMS ya, penyakit menular seksual. Nah, beda sama ini. Nah, ini kena hal yang pernah
Mungkin biasanya di kulit, banyak kan di kulit, tapi ini menyerang bagian vagina. Penyebabnya sama, herpes simplex, ditularkan melalui hubungan seks, luka melengkung. Bedanya sama yang tadi, yang ini, dia itu seperti koreng kalau yang ini, jadi dalam lubang. Tapi kalau ini melengkung dia, melengkung. Awalnya itu melengkung, nanti pecah, jadinya jadi menyatu seperti ini. Ya, itu sama kayak herpes mungkin punya customer yang herpes ya. Nah, tapi cuma letaknya aja beda di sini. Ya, tetap cairan gatal, rasa panas. Biasanya dia cenderung panas. Nah, ini gerombolan lekuk pada bibir kemaluan. Jadi memang dia belum ya. Nah, kalau ini namanya jengger ayam. Kalau di istilah umumnya itu namanya jengger ayam. Penyebabnya ini, nama penyakitnya adalah kondiloma acuminata. Penyebabnya apa? Ini mungkin lu pernah saya bahas ya. Kalau ini nggak bisa pakai kristal X, nggak bisa. Jangan pernah edukasi pasien atau customer ketika punya keluhan putih pakai kristal X bisa sembuh enggak. Ini cuma bisa diseset lokasi ya. Ini menular. Ini salah satu penyebab CA. Kalau misalnya dia tidak terjadi jengger ayam, dia bisa masuk ke dalam. Jadi CA. Cuman nanti HPV-nya ini nanti kan macam-macam, DNA-nya yang beberapa. Ini papillomavirus, DNA. Ini kontak langsung, biasanya hubungan seksual. Nah, ini kanker cervix dan vagina. Keputihan juga bau amis. Tapi khasnya kayak ini. Ketika nanti ada pasien, kok muncul kutil tapi mengokok. Nah, itu hati-hati. Kondiloma. Ya. Bahannya sebenarnya menjaganya gampang. Yang pertama ini organ kemaluannya harus dijaga benar-benar. Jadi setiap pemakaian untuk fasilitas umum untuk perempuan ya, otomatis ya, itu hati-hati menggunakan toilet umum dulu. Aduk ya. Lebih baik pakai bahan-bahan untuk daleman itu katun. Kenapa katun? Biar dia menyerap keringat. Kalau tidak katun biasanya apa ya namanya itu apa ya, ada yang bukan bahannya katun, itu dia tidak menyerap keringat, jadi malah lembab kondisannya. Itu bahaya, nanti butuh jamur, bakteri itu udah sama sekali. Apalagi kalau misalnya badan kita imunnya turun, lactobacillusnya udah nggak bisa nahan, udah jadi penyakit. Ya, celana panjang yang tebal dan ketat jeans. Jadi kalau pakai jeans boleh, tapi jangan terus-terusan. Kalau mau pakai jeans ya yang sampai seperti logam lah. Ya, kalau perempuan memang disarankan enaknya pakai rok, itu lebih seksi lagi. Nah ini, saya penjelas vagina, bagus ini. Ya, saya bahas kristal X juga cara pemakaian nanti saya bahas. Oke, ini kalau orang zaman dulu ya masih pakai ini ya, alami. Dalam sendiri memang kalau zaman dulu ya bisa direbus, bisa kita. Kalau kita memang dinasa, alhamdulillah sudah kenal kristal X, jadi lebih gampang. Jadi itu lebih memudahkan untuk para wanita biar dia lebih praktis lah, istilahnya harus berebus dulu, nunggu agak dingin dulu baru dicebokkan, istilahnya seperti itu. Dia memang orang zaman dulu ya memang ini. Nah ini pembersih vagina secara teratur 2 kali sehari. Itu kalau misalnya dia sakit. Kalau nggak sakit juga tidak sakit. Karena apa? Ada ini disinfektan. Kalau misalnya memang ada bakteri patogen, dia membunuh bakteri patogennya. Tapi ketika bakteri patogennya hilang, sudah berganti flora normal yang tadi saya bahas, lactobacillus. Akhirnya pertahanan dari tubuh kita sudah berkurang, makin gampang masuk ke penyakit. Ya. Oke, kalau untuk obatnya dari medis, garis besarnya aja. Kalau kita di medis, saya biasanya kita kasih antibiotik. Cuma sampai berapa ini ya istilahnya, ada juga yang sampai dimasukkan seperti jengger ayam tadi, itu ya tetap harus di ya istilah seperti itu nggak bisa hilang dengan sendirinya karena sudah termasuk kutil itu nggak bisa pakai apapun, nggak bisa antibiotik juga nggak bisa ya. Kita bahas sampai jadi sebenarnya ini itu adalah upgradean dari ini ya. Kalau ini kan nggak ada apa ya namanya, istilah tidak ada pelembabnya. Kalau
Kristal X sudah ada, ya. Paper benzoyl oilnya itu adalah daun sirihnya itu antimikroba, anti jamur yang tadi saya bilang disinfektan, ditambah dengan aloe vera. Lidah buaya. Dia ada resipinya. Jadi kalau misalnya nanti kalau ada kasus tertentu dia minum resipin ditambah dengan Kristal X. Kenapa? Kalau misalnya kasus minum luka, kan kita bantu dengan obat minum, misalnya suplemen dari nutrisi dan minuman dari ini, ya itu karena di sini juga sebenarnya sudah ada resipinya dari aloe vera. Cuma memang tidak sebanyak dari resipin murninya kita, ya. Dia juga aloe vera bagus sekali ya. Jadi dia membunuh sel-sel kanker itu termasuk yang segala macam itu memang dari limpahnya, sama untuk kekebalan tubuh. Ya. Nah, ada rumput laut. Rumput laut memang kalau misalnya untuk di pembilas vagina ya atau vaginatus itu emang yang masuk. Kenapa saya bilang lebih baik kalau pakai Kristal X jangan dicembokkan, karena biar ini masuk. Jadi dia juga seperti ini, antibiotik, vitamin A, vitamin B, antioksidan, dan nanti juga di sini juga dia cenderung tadi dilembabkan karena ada vitamin C ini tadi. Ya, jadi tidak terlalu kering juga. Kalau pemakaiannya disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Sama ini, potasium alu atau kapas. Ini banyak ya. Oh ada tawasnya, boleh. Saya bilang, uang itu boleh kok. Jodoran itu ada tawasnya loh. Cuman berapa persen, kan? POM itu membolehkan di bawah 20%. Tawas itu kenapa digunakan di air? Karena memang sifatnya ini, dia mengabsorbi kotoran, jadi diserap. Kenapa ketika orang hamil tidak boleh, hamil dan mens tidak boleh menggunakan Kristal X? Takutnya nanti keguguran, karena ada ininya, ada tawasnya, dia kan narik. Jadi ketika ditarik, kalau misalnya dia niom atau kista yang di bawah 5 cm, saya bilang masih kecil, kenapa itu bisa lurus? Ya tadi ini ada potasiumnya ini, ada potasium alunya, itu tadi. Yaitu kenapa tidak boleh digunakan pada hamil dan ketika menstruasi sudah mulai ada. Jadi di vagina itu kayak kontrol ya, kalau bahasa Jawa itu jadi seperti dikelupas. Ketika kita pakai ini makin banyak yang dirupas, makin pendarahan. Kita takutnya nanti malah nggak berhenti menstruasi. Ya, namanya. Untuk pemakaian saya bahas sekarang untuk pemakaian Kristal X ya. Normalnya memang 2 kali sehari. Pemakaian tidak boleh dimasukkan. Karena apa? Masing-masing perempuan itu beda. Ya. Saya mungkin dimasukkan nggak apa-apa, mungkin ibunya dimasukkan dari kita. Jadi memang POM itu menyarankan, atau kami juga menyarankan tidak dimasukkan karena meratakan, biar serempak sama. Karena kita takutnya nanti ketika dimasukkan ada yang terjadi iritasi kah, nanti malah luka kah, yang harusnya tidak terjadi perlukaan karena terlalu kering jadi perlukaan. Jadi cukup pemakaiannya di luar. Tapi kalau saran saya dioleskan dan sekaligus direndam. Caranya ya taruh di baskom, direndam berapa menit, baru kemaluan kita dimasukkan. Jadi sistemnya vagina itu kan tetap ada ini ya. Istilahnya kalau misalnya yang perempuan lebih dicebokkan kalau yang belum nikah. Cuman kalau misalnya itu tapi jangan terlalu sering. Jadi nanti airnya itu kan ketika ada permukaan yang memang ada yang cuman dia akan masuk. Itu sama aja efeknya. Sama ketika Kristal X itu dimasukkan, tapi perbedaannya adalah untuk mengiritasi kulitnya lebih minimal ketika direndam daripada dimasukkan. Ya, ketika dia memang sakit boleh digunakan 2 kali sehari. Tapi kalau keluhannya sudah membaik, jangan. Cukup misalnya seminggu sekali kah atau 2 minggu sekali kah untuk menjaga aja kehigienisan. Takutnya tadi saya bilang, ketika terlalu banyak menggunakan yang alami saja, daun sirih, kita tidak usah bahas Kristal X, nanti ini jadinya itu lactobacillusnya jadi hilang, ya, lactobacillus jadi hilang, ketahanan tubuhnya tadinya wah sudah hilang nih bakterinya, lactobacillusnya balik mengumpul dengan banyak lagi.
Ketika itu diluruhkan terus, gampang lagi bakteri masuk. Itu yang saya sarankan. Lebih baik memakai kristal X disesuaikan dengan masing-masing orang. Kalau dia punya keluar, oke, nggak apa-apa. Dipakai 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya dia memang tidak ada keluhan, ya setelah kali sehari. Ditanyakan tujuannya dulu sebelum ada customer pengen membeli kristal X, apakah ada keluhan? Yang pertama ditanyakan. Ketika memang tidak ada tanda-tanda keputihan atau tidak ada kelainan, disarankan ini seminggu sekali cukup. Atau kalau dia sudah menikah, boleh digunakan misalnya sebelum dia berhubungan dan sesudah berhubungan. Itu cukup, ya. Itu mungkin sharing dari saya. Maaf. Jadi memang tidak boleh, intinya karena kalau terlalu banyak pemakaian, ya itu. Nah ini penjelasan kaki secara rutin itu juga nanti bisa menimbulkan malah keputihan terus menerus. Yang tadinya sudah berhenti, dia kok pakai terus menerus, malah keputihan lagi. Oke, seperti itu. Dari saya, mungkin ada yang ditanyakan dengan Mas siapa? Saya Karyamo. Oke, saya Untuk waktunya pada saya. Makanya semua dari pemakaian makanan bersalin tadi ya. Kalau misalnya wanita hamil kan tidak boleh. Misalnya kalau pakainya cuma untuk tipe aja nih, bisa sama saja. Sama aja. Iya. Karena istilahnya dicabutkan juga tetap kan ada yang masuk ya sedikit-sedikit. Itu tetap jangan, lebih baik jangan. Jadi ini saya bilang mungkin tadi dari awal ya. Jadi ketika kehamilan, jadi pada saat hamil itu perempuan memang wajar kok dia keputihan, itu wajar sekali karena pengaruh hormonal. Itu nggak apa-apa keputihannya, asal keputihannya itu tadi mungkin nanti bisa dibaca lagi, tidak berbau, tidak ini. Nah kalau seperti itu lebih baik masnya sarankan ke dokter aja, karena dia kondisi lagi hamil, daripada nanti misalnya kita menyarankan pakai kristal X terjadi apa-apa dengan kandungannya, nah nanti efeknya ke kita juga. Ini ada penanyakan tidak punya pasangannya, kemudian kalau normal kan tidak bau ya, itu dia berbau. Oke. Bau. Nah, setelah sebelum itu memang sebelum dia mendapatkan keturunan, memang pakai kristal X karena tidak soalnya tidak malu. Nah, itu setelah kita kehamilan ternyata selang beberapa bulan itu buatnya turun. Nah, kalau hamil kan biasanya memang umum ya keputihan itu. Tapi setelah kehamilan terus melahirkan setelah selesai nanti kan balik lagi normal lagi. Ya. Nah ini saat kita usia berapa bulan ya, 4 atau 5 bulan itu usianya keluar tapi bau gitu. Oke. Nah kemarin memang ya hanya sekarang kalau dibacakan kemarin saya bilang ya anu aja dosisnya sedikit aja tapi untuk netralisir air aja ada bilang gitu. Ya. Tapi memakainya di BC kok, tapi bukan terus terus itu enggak, cuma ya. Maksud saya nanti untuk penetralisir air saja maksudnya gitu. Kalau seperti itu bagaimana? Sebenarnya memang kita tidak menyarankan ya sebenarnya. Cuman kalau ya itu karena efeknya ini tadi mas ada potasiumnya tadi itu loh. Takutnya kalau misalnya mungkin kalau dia tidak terlalu sering boleh dicoba. Cuman saya nggak berani karena ada potasiumnya tadi. Kalau saya sarankan ketika hamil dia berbau, tanyakan dia akan ganti celana dalamnya berapa kali sehari. Kemungkinan bau itu tidak bisa karena dia lembab, dia jarang mandi pun ditanyakan air yang buat mandi apa. Ketika orang hamil tidak boleh pakai mandi pakai air hangat ya, karena kulitnya cenderung sensitif kering, nanti juga daerah sini juga ikut kering, jadinya istilahnya nanti menambah kelembapan juga ya gitu. Jadi kalau saran saya kalau misalnya hamil dia kemudian sedikit bau, suruh ganti celananya. Tidak boleh pakai panty liners, tidak boleh. Tanya juga dia pakai panty liners ya, karena kebanyakan keputihan pada wanita sekarang itu karena mereka memakai riwayat panty liners karena mereka malas ya. Panty liners itu kalau saya sarankan ke pasien nggak boleh pakai panty liners. Boleh pakai softtek ya, dia cuma mens itu kan 2 jam sekali, kalau dia banyak harus ganti ya, 2 jam kalau lagi pas banyak-banyak. Paling kalau dari itu ya lebih nggak apa-apa. Karena kenapa? Ya tetap ya memang mungkin kalau orang zaman sekarang praktis ya, dia menyerap udah nggak kemana-mana, cuma dia mengendap di situ kan semua bakteri. Jadi menstruasi itu memang darah kotor ya, kita bilang memang darah kotor memang dibersihkan untuk perempuan ketika dia memang tidak hamil.
sekali. Sama yang seperti panty liners pun iya. Jadi ya itu ditanya kalau misalnya itu lebih baik jangan pakai panty liners, ya ganti aja celana dalamnya. Kalau dia malas, dan dia malas cuci itu biasanya banyak itu. Pakai celana dalam yang disposable. Jadi memang yang sekali pakai buang. Ya udah itu lebih safety daripada dia pakai panty liners yang bisa berbuang. Ya, pas ya. Jadi untuk berikutnya ketika memang kehamilan ditanya memang harus apakah dia ganti dalam kah kan? Karena memang saya mengalami juga karena kan saya baru punya anak satu, hamil juga keputihan. Gitu. Nah, memang ya kalau memang tahap tertentu memang sedikit agak berbau ya, dia udah diganti, dibilas air biasa aja. Ya, ganti celana dalam setiap ganti dicebokkan, dikeringkan, ditanya apakah dia habis buang air kecil dikeringkan atau tidak? Wajib. Bagi perempuan ketika dari kamar mandi dari buang air kecil wajib dikeringkan. Karena kenapa? Kalau misalnya tidak dikeringkan lembab. Orangnya bersih memang, istilahnya dia sering ganti celana dalam. Tapi kalau misalnya dia ganti pipis kok mandi, keringkan sama aja lembab. Jadi kalau buat ibu-ibu, mbak-mbak ke kamar mandi itu bawa tisu, ya dikeringkan. Karena itu salah satu penyebabnya. Ternyata sekarang banyak yang tidak dikeringkan, ya udah dari kamar mandi udah langsung pakai celana. Itu nanti penyebab juga sangat berlebihan. Kalau yang hamil tadi pakai daun sirih bisa nggak? Daun sirih aja itu. Kalau daun sirih malah nggak apa-apa. Tapi jangan pakai Precise. Ya, karena ini mengkhawatirkan yang ininya ketika hamil. Ya, takutnya nanti malah keserap semua dan takutnya malah gugur. Apalagi bulan, ya memang bulan-bulan keempat itu kan masih di bawah umur 20 minggu ya, masih sedikit rentan ya kalau orang yang hamil. Boleh kalau pakai itu, pakai untuk pakaian ini boleh, tapi tetap itu nggak boleh terlalu sering. Ya, bukan aja misalnya. Saya mau tanya dari pertanyaan ini. Yang pertama itu ada yang pakai Crystal X tiap hari ya. Nah, itu dia hubungan itu sulit gitu dokter. Iya, jadi apa sakit waktu berhubungan itu yang pertama. Baiknya bagaimana kalau normal ya dok. Terus yang kedua dia pakai Crystal X itu waktu berhubungan malah keluar ini apa kemutian. Nah itu apakah itu harus ada tahapannya atau bagaimana? Terus yang ketiga apa bedanya kristal X sama kristal alam dok? Yang warnanya di itu kristal alam komposisinya apa ya mbak? Maaf bu, persis dengan kristal X tapi warnanya biru. Komposisinya tahu ibu apa? Oh tidak tahu, tapi bentuknya seperti itu. Batu aja. Oh ya, oke. Komposisinya yang bedakan. Saya ulangi, pertanyaan pertama adalah kenapa saat berhubungan jadi sakit ya? Yang kedua adalah kenapa muncul keputihan malah juga berhubungan. Yang ketiga yaitu tadi ya. Yang pertama saya bilang, ketika memang dia tidak ada keputihan, dipakai terus-terus akan kering. Itu wajar. Karena pertama ada kapasitas. Jadi dia menyerap semua istilahnya sampai sekret-sekretnya juga kalau misalnya dia normal keserap semua jadi kering. Makanya kalau misalnya tidak ada keluhan ya cukup seminggu sekali aja. Kalau tadi kalau misalnya sekarang sudah digunakan seperti itu ya dihentikan dulu, kali nggak seminggu 2 minggu dia jangan pakai dulu. Biar kelembapannya kembali lagi. Nanti kalau mau dipakai ya sebelum berhubungan setelah. Jadi misalnya ada kita malam mau nih berhubungan. Misalnya pagi sudah dipakai, nanti habis hubungan dipakai. Karena itu tadi saya bilang, ketika memang tidak ada yang diserap, dia akan menyerap sekret-sekret yang bagus. Atau ya tadi sampai yang lactobacillus yang ini itu juga menyebabkan asam. Asam itu tetap ada cairan ya itu. Jadi ketika itu nanti ya yang hilang juga itu lactobacillus juga itu hilang jadinya juga tambah kering sekali. Itu ada keluhan nggak mbaknya itu atau semuanya itu? Iya, waktu berhubungan itu jadi sebelum itu apakah punya keluhan keputihan kah atau sudah sempat sembuh kah atau gimana? Nggak ada. Sebelumnya memang dia pernah mengalami kan sampai 1 bulan 2 kali. Nah makanya dan keputihan makanya dia pakai kristal itu. Nah sudah sempat membaik nggak? Cerita nggak? Oh keluhan saya sudah membaik. Iya berkurangnya, tapi
karena pemakaiannya itu mungkin yang dari itu ya bagian dari waktu berhubungan tadi sekarang dihentikan untuk pakai saat Iya. Jadi memang solusinya ya dihentikan. Jadi ketika memang nanti mungkin ada konsumen keluhan saya kok jauh lebih membaik, nah itu adalah istilahnya jadi warning ya buat distributor bahwa harus menurunkan cara pemakaiannya. Ya, misalnya ada konsumen, Mbak, Mas, saya keluarnya sudah membaik nih, kemudiannya juga jadi bergerak. Kita edukasi aja. Oh, berarti nanti diturunkan ya cara pakai ini, coba cukup seminggu sekali. Sambil dilihat perkembangannya seperti apa ya. Karena itu, kalau misalnya dia sudah sembuh, boleh dipakai pun menerus ya itu gitu. Karena tadi salah satunya ada potasiumnya tadi. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, kenapa setelah pakai itu sama orang yang sama apa berbeda? Beda. Ya. Setelah berhubungan, yang ditanyakan gini, yang perlu nanti ibu tanyakan adalah suaminya ngeluarinnya di mana? Di dalam atau di luar? Oh iya, itu penting. Iya. Penting itu. Penting. Jangan-jangan itu bukan keputihan loh. Jangan-jangan sperma suaminya dari hasilnya iya keluar dari istrinya kan? Iya. Itu jangan-jangan keluar netes gitu. Iya. Nah, jangan sperma suaminya. Jadi itu hati-hati ketika memang nanti ada mungkin itu memang banyak ya, memang yang dipikirnya dia kalau misalnya sperma dikeluarkan di dalam itu tidak bisa keluar lagi juga. Tapi pada saat kalau waktu berhubungan itu belum mengeluarkan, tapi pada saat berhubungan itu apa ya istilahnya itu terasa gitu loh dok. Sudah rasa? Iya terasa. Perempuannya sudah klimaks belum? Sudah keluar belum? Nggak tahu. Oke, jadi gini. Memang mungkin ini buat yang belum nikah juga ya. Istilahnya memang. Saya juga belum nikah, Bu. Yang mendengarkan. Jadi memang nanti mungkin ada konsumen yang menanyakan seperti itu, mungkin belum nikah ya. Itu ketika perempuan itu klimaks, saya bilang klimaks, sama seperti pria juga pada klimaksnya kan. Tapi kan kita nggak tahu nih bu, duluan yang mana klimaksnya. Perempuan juga mengeluarkan sekret, persis seperti sperma, sama seperti sperma. Itu yang pertama ditanyakan. Ketika memang kalau dia terasa kok ada yang keluar. Mungkin itu biasanya perempuan yang seperti itu adalah perempuan yang baru nikah, biasanya dia nggak tahu istilahnya. Oh kalau keluar seperti ini tuh berarti saya mengeluarkan juga seperti suami. Itu banyak yang nggak tahu memang, karena perempuan itu banyak yang nggak tahu. Itu sama, mengeluarkan juga putih, jadi istilahnya kayak sperma. Ya, itu ya memang istilahnya semacam sekret lah. Jadi itu memang pertanda bahwa si perempuan itu sudah klimaks sampai mencapai batasnya. Itu nanti keluar, walaupun si suaminya misalnya keluarnya di luar, maaf, itu nanti ketika cekokan tidak keluar, itu nggak apa-apa, itu wajar, kecuali kalau perempuannya tidak klimaks. Nah itu yang perlu ada tanya, ini kenapa, ada apakah, kan? Kalau misalnya memang dia sudah klimaks, terus dia merasakan itu hal yang wajar. Yang kedua adalah ditanya, suaminya dikeluarkan di mana? Jadi sperma itu tetap masuk ke vagina atau ke dalam, dia mengarahkan kubah ya, saya bilang. Cuman ya tetap nggak semuanya masuk, tetap ada yang keluar, ya. Jadi memang itu ya, itu memang dua itu terus. Kalau misalnya dua-dua ini gugur, ya bisa ditahu lagi, dia sering keputihan juga. Yang ketiga adalah ya tadi, untuk kristal alam itu yang ditanyakan adalah pertama, saya belum bisa jawab karena saya juga nggak tahu komposisinya apa. Mungkin nanti kalau ibu mungkin bisa ini. Mungkin nanti kalau misalnya ibu sudah mencari juga saya nanti baru mencari apa itu nanti kita bagi. Jadi saya nggak bisa jawab apakah ini sama atau enggak karena saya juga belum tahu komposisinya ya apa ya. Jadi kita nggak bisa, saya juga nggak bisa jawab. Mungkin ada yang pernah dengar? Biasanya aki itu kalau kristal alam. Mungkin ada yang pernah kristal alam nggak tahu mungkin. Ya, mungkin nanti mungkin kita, gimana mas? Judulnya inilah Indonesia gitu. Ada barang bagus, banyak yang cari, ada yang itu pasti. Nah mungkin kalau dari Indonesia tak cari tidak sama, cuma kemudian memang berbeda, cuma kita nggak tahu komposisinya apa. Ya, mungkin nanti istilahnya ini juga buat masukan ya buat kita semua ya. Mungkin kita nyari. Jika mungkin nanti ada customer yang menanyakan sama seperti ibu, jadi kita bisa jawab. Ya. Saya tanya.
saya bosan ini pas ya pas. Jadi ya gitu, setelah haid keputihannya banyak. Jadi setelah haid ya. Jadi setelah haid keputihannya banyak. Dan keputihannya itu ada darahnya itu. Jadi dia haid. Setelah dia haid keputihan banyak. Dan keputihan itu ada darah. Oke, gini. Itu munculnya berapa hari setelah haid? Berapa lama? Itu yang pertama ditanyakan nanti Pak. Keputihan yang disertai darah itu berapa hari setelah haid? Apakah dia memang sudah berhenti total atau jangan-jangan sisa aja? Jadi memang beberapa perempuan, kalau yang perempuan pasti pernah ngalamin ya. Jadi setelah haid itu memang ada keputihan, cuma memang sedikit ada bercak-bercak darahnya. Tapi ada rentang waktu paling ya cuma 3 hari, 4 hari udah habis itu udah bersih. Tapi kalau keputihannya banyak, jadi setelah haid keputihannya banyak. Keputihan banyaknya memang dilihat dulu seperti apa. Toleransinya dia bisa bilang keputihannya banyak seperti apa dulu. Kalau misalnya cuma setetes, 2 tetes itu nggak masalah sebenarnya. Yang banyak itu adalah kok sampai ngembeng atau misalnya tadi ya sampai kalau sampai di dinding vaginanya sampai banyak. Nah itu yang hati-hati. Karena fisiologis pun memang bisa banyak juga tergantung hormonalnya juga, stresnya juga Kak. Tapi dilihat rentangnya, kalau dia cuma istilahnya keputihan bercampur darahnya 3 sampai 4 hari, tidak lebih dari itu normal. Jadi memang harus diproses lagi. Mungkin nanti Bapak bisa tanya lagi, mungkin bisa hubungi saya lagi kalau misalnya sudah tahu jawabannya. Ya, jadi saya belum bisa jawab karena memang kita harus kalau menjawab sesuatu memang harus kita cross check dulu ya semuanya. Jadi itu pertanyaan kita ditanyakan dulu sudah berapa hari. Ya. Oke, ada lagi toleransi umur penggunaan pisau X. Nah ini penting ya. Kemudian karena saya pernah dapat pasien itu yang dia kena kanker cervix, tapi awalnya saya nggak tahu dia sudah stadium 3B. Nah apakah toleransi kita boleh menggunakan pisau X di 3B? Karena ketika dia menggunakan KNCA itu pendarahan dia semakin menjadi. Nah, saya ingin untuk toleransinya apakah di stadium berapa ini Risal X boleh digunakan dan di usia berapa? Untuk saya jawab untuk usia ya. Untuk usia lebih baik memang dia sudah mulai mens. Kalau untuk perempuan dia sudah mulai mens itu boleh digunakan. Kalau ketika dia belum mens jangan kasih Risal X. Kalau mau ya pakai dosis biasa aja. Ya. Kalau batasan sampai berapanya itu sampai dia menopause pun boleh. Asal cara pemakaiannya benar. Jadi kalau misalnya dia menopause, istilahnya kan pengennya memang ini ya, istilahnya jaga kebersihan. Yaitu cukup misalnya 2 minggu sekali. Karena kemarin memang ada yang konsultasi sama saya, dia sudah menopause. Makanya tiap hari kering, nggak bisa masuk ke hamilnya. Itu karena istilah pas bisa dimasukkan kering. Itu kalau kering kan kita masak. Cuman kalau misalnya nanti kalau menopause ya, ini perlu saya garis bawahi. Jadi perempuan itu tetap mau menjaga kebersihannya cukup 2 minggu sekali. Ketika berhubungan, gimana ya dok? Biar punya saya itu agak basah. Ya kan? Jadi perempuan sudah perlu jaga. Kita memang di sini belum ada produknya. Jadi kalau saya sarankan pakai gel. Gel untuk pelumas. Mereknya warnanya biru. Jadi memang dia memang untuk pelumas itu boleh digunakan ya, karena kita belum ada ya. Kemarin apakah bisa dok pakai lenskin? Jangan, lengket nanti. Ya. Ya menutup ya. Jujur ada yang tanya, Jok kalau pakai lenskin gimana? Iya. Iya pakai gitu kan, istilahnya seperti itu. Itu kan banyak sekali dan suami juga nggak enak. Kita licin dong. Biar Jadi itu, jadi kalau untuk mahasiswa menopause kalau dia mau nambah, dia pakai merek, biasanya mereknya D, ya merek kondom bukannya D. Belakangnya X ya? Iya. Nah udah pakai itu aja. Jadi Apa ini? Apa ini? Jadi ya pakainya pas dia berhubungan aja. Kalau dia mau pakai kristal boleh dia paling nggak 2 minggu sekali aja Pak. Yang dari Israelnya lebih menjaga aja. Kemudian untuk yang kanker cervix. Kalau 3B itu kan sudah penyebaran sampai mana-mana. Daerah vaginanya pun pasti sudah mungkin pernah ikut
sudah mulai kena di uterus ya. Jadi bukan hanya di vagina tapi sudah mulai uterus, itu memang nanti jadi pendarahan. Makanya kalau misalnya sudah paling batasnya hanya sampai 1 B, itu boleh pakai kristal X saja, boleh. Tapi kalau sudah lebih dari itu, pakai nutrisi berupa. Nanti dari perkembangannya, baru kita kalau dari membaik pakai kristal X. Jadi jangan digabung pakai kristal X sudah terus. Ya. Yang banyak terjadi kasus Ya, jadi batasnya 1 B aja deh. 1 B itu karena masih di vagina. Ya, istilahnya bukan di vagina, maaf. Di posio. Jadi di leher rahimnya itu, cuma di ujungnya aja. Tapi kalau sudah sampai 1 B lebih itu udah mulai naik ke atas. Dia berdarahnya kan lebih banyak, orang kan sudah terus sama kristal X. Ya, jadi memang lebih baik. Bagusnya memang dikombinasi juga dengan yang nutrisi dari dalam. Ya, untuk kasus kanker. Kalau saya sarankan sekarang kanker ditambah acai. Nah, ya. Jadi nanti kalau kalian di situ menyangka kanker apapun, payudara, penyakit dan tambah acai. Kenapa? Karena di dalamnya ada noni. Jadi dia fungsinya bukan hanya bagi yang ingin slimming, istilahnya menasihkan, memang bisa juga. Tapi kalau untuk yang bagi kanker itu ada kandungan noninya, yang itu kan itu bagus untuk sel kanker. Ya, jadi nanti ditambahkan ke paketnya. Itu bagus. Ya misalnya cukup ya, tidak usah rutin ya sekali ya 2 kali pagi sore atau kapsul aja. Jadi untuk menambahkannya. Minum apa? Bisa. Jadi semua yang berhubungan dengan tumor kan nanti berkembang dia akan jangka ganas. Nah itu kita pakai acai. Kalau saya sarankan sekarang saya ke misalnya dia mau konsultasi ke saya langsung, customer saya tambah pakai acai. Ya. Ini melanjutkan yang tadi dia jawab. Sudah dijawab. Nah, jadi katanya seminggu setelah haid keputihan. Tapi keputihan itu banyaknya ternyata cuma ngumpul di vagina aja. Oke. Jadi nggak sampai perasaan ngumpulnya di vagina. Jadi seminggu setelah haid. Oke. Flagnya, itu barengan ya? Ada flagnya tadi, dia seminggu itu. Terus iya setelah seminggu itu terus dia dalam keputihan itu keluar darahnya. Berarti itu dia pakai kristal X nggak? Iya pakai, makanya dia nanya. Pakai kristal X, dimasukkan nggak? Dia pas menstruasi pakai nggak? Kalau saya kan saya nggak boleh kalau menstruasi. Ya, itu memang istilahnya memang kadang customer itu ada yang bandel. Nah itu nggak tahu kalau dia seperti itu saya nggak tahu. Ya benar ya, memang jujur ketika memang siapa yang ambil customer itu ya kita gini, kita sudah mengedukasi yang benar, itu sudah basic kita. Jadi kalau misalnya memang terjadi sesuatu, misalnya kita memang banyak yang nggak mampu, memang kalau yang berat itu juga pakai nggak gini, pakai dong. Ya sudah. Saya sudah bilang, memang kita sudah ada pembelaan karena kita memang dari awal sudah mengedukasi tidak boleh pakai saat menstruasi kan. Itu juga perlu ditanyakan juga. Terus dia berhubungan intim, dan dia lagi Ketika menstruasi itu. Enggak, setelah pas keputihan itu dia ada suami istri enggak? Takutnya itu istilahnya ya tetap ya berhubungan suami itu kan kepada gesekan ya. Itu kadang-kadang juga tetap ada berdarah tapi minimal sekali. Kemungkinan itu karena katanya suaminya tuh buas. Hyper. Oke. Ditanyakan itu ya Pak ya. Kalau misalnya memang dia sebelum keluar darah. Jadi kalau saya tanya memang dia keputihannya seminggu, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan yang saya khawatirkan ada flagnya itu tadi. Saya masih muncul pas dia hubungan. Karena itu bisa pengaruh. Jadi istilahnya kayak pendarahan ini. Ya, gitu. Ya, mungkin karena suaminya kan dia pernah cerita sama saya. Oh, pernah cerita. Saya bilang jangan dulu, tapi dia bilang suami saya nggak bisa gitu. Iya. Jadi dia kalau nanti pakai coba aja pakai kristal X. Kalau misalnya itu seminggu sekali dulu aja jangan tiap hari ya. Caranya. Baru kali ini.
langsung. kan udah Agustus. Iya, Sampai betul. Agustus tuh sekarang itu masih pakai, dan sampai dia tuh pakainya kan aturannya sehari 2 kali. Tapi dia pakainya saking pengen cepet keluarnya biar bersih tuh. Keluar apa ini? Ya seperti itu. Itu tuh Ini keluhan sebelum pakai kristal atau masih sudah? itu ketika sesudah pakai kristal. Berapa kali pakai? Tanya nggak? Pertama kan sehari 2 kali. Nah, ini sudah berapa maksudnya saya tuh Selama- berapa hari setelah dia pertama kali pakai? Oh, 3 hari. 3 hari. Berarti sehari dia pakainya 3 kali dari awal. 2 kali. Oh, 2 kali. Oke, Iya. nah, selama 3 hari jadi seperti ini. Habis itu ini setelah 1 minggu udah merah muda itu loh. Dia ternyata bersih, ternyata udah senang kan, udah bersih, udah sehat. Tapi tiba-tiba tuh muncul kayak gitu lagi sampai 2 minggu, terus bersih lagi seminggu, sampai 3 kali lebih, bahkan sampai sekarang bulan Agustus masih keluar putih-putih seperti itu. Udah menikah? Belum. Ini kalau ngeliat gambarnya ya saya ya. Dan itu semuanya gambar-gambarnya ada. Ini sama, satu orang yang sama. Iya, satu orang yang sama. Mantap Pak ya. Dia keluarnya apa? Harus Iya, ya. dicetipin, Iya, sebelumnya. setelah pakai kristal itu maksudnya tambah berlebihan seperti itu. Dia kalau kembalinya kemudiannya gimana? Itu loh Pertama kali. Kan sering ini pertama itu kali putih, ada yang merah. Tapi normal kan? abnormal. Tapi masih benih. Tapi warnanya benih. Iya bening, tapi lama-lama tuh agak Putih loh. kayak lengket-lengket seperti itu. Ya, seperti itu. Sampai sekarang kan dia pakai sehari 3 kali sampai. Kalau yang ini, dia udah pakai belum? juga semuanya udah pakai. Oh, jadi dari awal udah pakai semua ini? Iya, Di sini itu udah pakai minggu semua. ke-4 kalau nggak salah. Yang dia sebelum pakai tadi foto? Gak ada. Gak ada foto juga. Ya waktu pakai Belum foto. ada sih, tapi nggak tak cetak. Ada Pak, belum dicetakin. Saya harus tahu soalnya. Kalau ini, saya curiga dia benar-benar menikah. Belum, tapi Tidak masuk dimasukkan. akhir-akhir ini cara badannya kurus. Gimana? Cara pakainya dimasukkan nggak? Cara pakainya kan direndam itu harusnya 2 sampai 3 menit, tapi dia ada orang bilang rendamnya 15 menit. Terus ada yang diolesin 10 kali seperti itu. Kalau belum kita kan nggak boleh dimasukin, jadi dia cuma diolesin gitu. Bisa kelihatan nggak? Kurang Maaf ya. kurang Ini saya nggak tahu. Ini ditulis ya. Kayaknya dimasukkan kasusnya kalau seperti ini. Karena apa? Ini vagina, peluang vagina ya. Ini jelas sekali. Itu kalau ditulis. Punya foto jelasnya nggak? Kalau saya curiga dimasukkan nggak? Tapi kalau dimasukkan nggak mungkin, cuma bekas oles-olesannya aja. Lapis Soalnya, tambahnya. iya, soalnya aneh-aneh juga pertanyaannya selama ini apa itu kalau dimasukkan kan mungkin sapi pembesarannya di segini tuh kristal. Nah itu cuma dioles-olesin terus ya cuma kayak ditempelin gitu loh, ditempelin yang bagian tengah ini. Oke. Punya foto jelasnya? Saya perlu foto jelasnya. Oh, dari sini kayak kalau saya lihat ini jadi vagina. Ini lubang vagina. Ini ditulis. Kalau vagina tuh yang kecil itu yang kecil yang bawah itu loh. Nah itu loh dokter, habis itu bisa keluar darah seperti itu. Ada yang jelasnya. Itu. Nah, ini saya perlu tahu ini apa? Putih ini. Itu kalau dikupas jadi yang seperti itu yang di tangan itu. Ini soalnya saya curiga ini tuh lubang vagina, Mbak. Makanya ada foto jelasnya, Mbak. Nah, ini jelasnya ada. Ya, cuma mau ada jelas ya. Ini kan saya tulis. Itu ada aku untuk jelasnya. Ini Bu, tak foto Bu. atau ada coba video penjelasan. Ngeri lu. Ini, Mbak. Ya, itu lama. Oh, dia foto yang mana begini ya? Nah. Oke, foto yang pertama. Oh, ini. Itu kalau kita pakai khusus semua. Catatan dulu. Jadi pertama kali dia
sampai detil loh Pak kalau gitu. Iya. Buat foto itu berarti kan dia bermasalah beneran gitu sampai Putihnya itu nggak kelihatan. kalau di foto. Kalau minta temennya moto bisa juga. Bisa nggak itu? Karena terselip. Kecuali dikorek itu baru kelihatan. Sebab itu kan apa? Sempit sekali. Tapi dia belum bisa. Masih sampai sekarang. Bahkan Terus nggak mungkin rata, mesti berkelompok. Nggak mungkin semua rata putih. Ini nggak ada nama dia ya, saya di sini. Ini lubang vagina. Nggak jelas ya. Ini kan ditulis. Ini lubang vagina Mbak. Kemudian dia dimasukkan. tapi lubangnya kan kecil. Iya nggak? Kesetaraan ya. Jadi gini, kita belajar organ dulu nanti. Memang lubang vagina itu kecil. Nah ini lubang vagina di sini loh Pak. Lubang vagina di sini. Ini klitoris. Itu udah jelas sekali. Lekukan yang maaf ya. Ini lekukan ini. Ini kelihatan ya, banyak kita tahu. Ini tuh lekukan ini. Nih. Batas klitoris untuk menutupi saluran kencing. Saluran kencing itu nanti dibaliknya klitoris ini. Ini lubang vagina tuh ini. Ini bengkak, Mbak. Kalau udah seperti ini berarti vaginanya bengkak. Ya. Mungkin dia nggak lucu. Nah itu saya bilang. Hati-hati sama masuknya. Kemungkinan dimasukkan dan dia mungkin alergi. Ya, jadi tadi kan sudah dipakai ya pertama ya. Mungkin dia pertama mungkin memang dioleskan karena memang hanya di dinding-dindingnya sini aja mungkin. Itu, jadi memang saya sarankan juga salah satunya yang tidak boleh masukkan itu untuk mengantisipasi dia alergi. Ada yang alergi daun sirih tok loh, maksudnya daunnya bukan kristal X-nya. Itu langsung batal. Ini keputihannya karena istilahnya dia sudah iritasi, dipakai terus. Kalau jadi keputihan, dia mungkin awalnya keputihannya normal sebenarnya, tapi karena dia sudah was-was kok keputihan. Kan? Soalnya tadi awalnya bening ya. Iya. Bening terus agak apa? Kayak orang tapi bening kan? Gimana ya? Ya. Itu udah nggak cairan gitu loh. Tapi bening. Kalau di sini kan bening. Iya. Itu normal. Jadi sebenarnya dia ini cuma ya customer ini itu sebenarnya cuma dia khawatir hipotermia. Terus akhir-akhir ini bilang sama saya bulan Agustus ini sering gatal malahan kalau di bawah itu enggak. Iya. Karena orang awalnya udah hilang ini Mbak. Lagi besok Terus sebaiknya gimana? Diberhenti dulu. di stop. Di stop pakai kristal X-nya. Minum nasi kencing dari dalam. Ya. Untuk pertama kali pemeliharannya adalah cebok. Biasa aja. Kalau sama Sama ini ada teman juga bilang, Mbak, bukan saya itu kan ini keputihannya berbusa sih yang nanti dijelasin sampai dia tuh nikah 2 laki-laki, jadi si yang satu cerai karena nggak punya anak, terus laki-lakinya nggak suka karena dimana ya, itu cecek kayak gitu, terus akhirnya cerai kan nikah lagi, Betul, ya. suaminya yang terakhir ini Kejujuran lah ini, Pak. dia nggak protes apa-apa, jadi cuma ya jadi intinya terima. Nah tapi dia tuh kan merasa nggak enak sama suami yang kedua, takutnya nanti cerai lagi. Nah itu nanti nggak bisa tuh dari dikaruniai anak. Nah ketika pakai kristal itu dia kan dimasukin, tapi dia keluarin putih-putihnya, tangannya masuk terus dia mau putih dari jarinya ini. Nah tapi di tengah-tengah itu kayak ada gender ayam, terus sebaiknya pemakaiannya gimana? Malah pakai kristal itu malah keluar kayak gender ayam. buat dengar ini di mana? Di tengah-tengah kok tengah-tengah itu. Di sini. Enggak, di tengah-tengah itu. Sini. Ya, kecil. Sampai di rumah vagina. Yang keluhannya apa? Sebelum pakai kristal mah nggak keluar, pakai kristal mah keluar. Sebelumnya berbuih. Anu itu putihnya Kira-kira kayak yang body bilangnya gitu sama aku. Berbusa, baunya apa? Nggak bilang bau. Kira-kira kalau mbaknya mikir itu apa? Dari semua ini. Ini kan udah saya lakukan ya. Kan tidak ada luka.
suaminya nerima bu. Oh itu tuh itu tuh kepulihannya itu kelihatannya kayak heboh gitu kan. Nah, terus udah Mungkin suaminya punya masalah. tapi Benar. jangan Jadi mana SPM dulu? seminggu sekali Sekali kan. Kerjaannya apa? cuma di rumah nggak apa-apa. Suaminya kerjanya apa? Oh aku udah lagi. Ya. Mungkin suaminya sopir ya? Sopir Jadi angkat. gini Mbak, memang kalau kita mau berhubungan dengan penyakit kelamin itu memang kita harus konsultir. Nggak bisa dari pihak apalagi dia sudah punya. Yang kalau menikah aja banyak kok. Maksudnya kita kan misalnya kalau bapak-bapak ibu-ibu memang akhirnya harus terjun seperti itu. Kalau saya kan memang ya tiap hari ketemu seperti itu kan. Jadi memang pertama adalah ketika seorang perempuan sudah menikah dan dia ada menemukan gejala-gejala seperti itu, tanya pekerjaan suami. Yang pertama, suami yang pertama. Kalau misalnya tidak ada, biasanya maaf. Kalau misalnya beliau bukan polisi kan, maaf ya, mungkin ada yang polisi kan. Kejujuran nggak ini? Itu ada di warning. Ketika dia mengatakan, Polisi saya tidak mengecap Iya, bahaya. semua polisi seperti itu, tapi kenyataan di lapangan, ya memang seperti itu kenyataannya. Sopir. Supir, betul. Polisi, apakah dia penambang? Jadi memang yang Kalau TNI nggak? Kalau Sama. Oh sama. Daerah perbatasan ya. polisi dan tapi memang tidak bisa disamaratakan. Tapi itu cuma warning, istilahnya seperti itu. Jadi apa ya, bahan pertimbangan kita. Oh ini mengarahnya ke sini. Kita itu harus tahu. Kenapa? Karena bedanya perempuan dan laki-laki adalah saat menahan yang satu ini. Perempuan masih bisa tahan. Tapi kalau laki-laki kita harus. Gimana Apalagi mana? kalau dia sudah pernah. Berat bu, dia bangun sendiri kok. Jadi laki-laki kalau sudah membahas seperti itu, Harap ya Pak. Iya ya, kalau wanita kan enggak. yang belum menikah memang istilahnya memang harus tetap karena memang sudah harus terjun di sini dan memang salah satu produk kita Crystal X yang harus mendetailkan itu mungkin memang sedikit ya bahasanya kita pintar-pintar salah. Memang kerja di mana suaminya mbak? Nah, jadi memang yang ditanya pertama adalah jangan kemudian dari suami yang pertama. Sebelum punya suami dia belum Nah. ya. Dia pernah berhubungan ya? Suka gali-gali pasangan ya. Jadi ketika memang kejadiannya hari ini kita harus flashback ke belakang 1 tahun sudah ada remaja itu memang harus. Jadi kalau saya memang sudah ada di sini harus kita mengolah. Jadi jangan oh saya punya kuliah seperti ini mbak, saya terima saat itu nggak bisa. Karena kita jengger ayam ini nggak langsung loh, nggak langsung kita kena hari ini muncul. Dia awalnya ini cuma keputihan biasa banyak amis gitu kan. Pertama kita mikirin juga saya. Ini hanya bisa dicek memang pakai sekret. Apusan sekret dicek apakah ini jamur apa, bakteri apa atau virus apa itu hanya bisa diambil sekretnya. Ya. Ini lama tumbuhnya. Ini kalau dari dalam memang agak susah bisa. Kalau dari luar sih gampang. Ini bisa bertahun-tahun dia baru muncul. Jadi mungkin buat yang ini hati-hati ketika memang kita memang bertanya harus pelan-pelan. Jadi jangan sampai ketika memang mbak saya kebetulan di sini masih saya bisa muncul ayamnya. Dia udah pakai Crystal X. Saya bilang ini nggak mempan pakai Crystal X karena dia virus. Itu agak susah memang kalau obat minum aja susah. Obat aja juga susah lama. Jadi hati-hati. Jadi takutnya nanti adalah efeknya ke kita. Wah, gara-gara Crystal X nih. Itu yang perlu hati-hati kita di sini. Jadi, kalau sekarang klien saya dia ke dokter, periksa sekretnya. Penyebabnya apa? Dia juga udah pernah ke dokter terus. Hasilnya? Hasilnya cuma dikasih ini, kasih itu, tapi tetap aja seperti itu. Dikasih ini, dikasih itu. Katanya Diagnosisnya kasih apa? antibiotik sama kasih apa gitu. Diagnosisnya apa? Ditanyakan ya. Ditanyakan ketika ke
kalau misalnya sekarang suruh dokter lagi aja. Kalau salah saya. Kalau yang ini kan kalau tadi kan dokter bilang kalau misalnya filmnya kurang dari 5 cm kemungkinan kan bisa keluar. Ada bio? Enggak bisa, ini beda orang lagi. Oh, beda orang lagi. Tapi kalau itu kemarin aku ada itu filmnya udah 10 cm, orangnya pakai bisa ngombolin-ngombolin seperti itu. Jadi gini, ini Bisa keluar nggak kemungkinan 10 Oke, cm? saya bahas yang pertama dulu ya, Mbak. Iya. Bahas yang pertama tadi yang ada muncul itu adalah pertama dia harus ke dokter lagi, cek lagi saturasi vaginanya, dilihat apa yang penyebabnya. Itu yang pertama. Sekret itu. Sekret itu Sampel. cairan. Oh, cairan. Cairan vagina nanti diambil sampelnya, itu namanya sekret ya kalau di bahasa kita. Bahasa medis sekretnya diambil, dibuat apusan. Sekret itu adalah cairan yang keluar dari lubang manapun, itu namanya sekret. Ya, lubang manapun itu namanya sekret. Jadi kalau misalnya itu ya di apusan vaginanya diambil, nanti dia ketahuan apakah penyebabnya. Itu yang masih penting. Yang kedua memang kalau untuk itu keluar, miomnya keluar nggak? Iya. Yang tadi. Filmnya itu kalau yang 10 cm itu belum keluar. Tapi dia sampai begini gini. Katanya dokter kalau kurang dari 5 cm kemungkinan bisa keluar kan. Nah kalau yang 10 cm itu apakah film itu bisa lama-lama mengikis kecil-kecil itu harus operasi? Kenapa? Karena ketika sudah lebih, jadi kita nanti harus ini ya, harus berpikir penyembuhan di dalam. Jadi kalau ini kan di uterusnya, ya kan? Bayangin aja kalau 10 cm ini brol ya, bukanya segede apa? Pendarahan terus, kasihan si customernya kan pendarahan terus, takutnya nanti malah hadiah turun, malah kita yang banyak, kita yang kena. Bukannya istilahnya di sini yang mengalami si customer. Kalau sudah dari 5 cm lebih baik dicoba aja dari nutrisi juga seperti bisa. Nutrisi aja yang untuk tumor itu paketnya itu digunakan itu aja sambil dilihat perkembangannya. Memang beberapa orang dia bisa mengecil, bukan lepas ya Mbak, tapi dia mengecil. Tapi kalau misalnya sudah sampai 3 bulan, 4 bulan itu tidak mengecil, salah satu cara Anda tetap operasi. Semua hal yang berulang, saya istilah berulang adalah diganti, selalu diganti, mau celana dalam, apakah mau celana, apakah handuk juga ya, handuk mandi juga ya, itu diganti, kali enggak ya 10 kali lah diganti. Dicuci ya? Dicuci ya, saya dicuci ya, jangan dibuang. Kenapa? Hampir sekali Pak. Baju kalau saya sarankan lebih baik kalau baju jangan di laundry. Yakinkah tidak dicampur Ya, misalnya nih saya punya penyakit paru, dicampur sama yang tidak punya penyakit paru, ini bisa ketularan. Jadi lebih baik kalau diusahakan kalau pilih laundry boleh laundry, cuman pilih-pilih. tidak dicampur. Ya, itu harus ditekankan. Mbak, dicampur tidak? Memang biasanya kalau yang tidak dicampur lebih agak mahal, 5.000 per kilo. Biasanya kan kalau itu 3,5, 2,5 ya. 5.000 memang lebih mahal. Cuman dari ceritanya kan lebih safety. Ya, jangan sampai ya benar-benar ditekankan ketika dicampur, lebih baik saya yang lain. Nah, bonceng sendiri. Ya. Oh iya, belum. Tadi kalau pakai pantin itu seharian ya, tapi kan dia juga pakai kristal. Itu bisa digitalisir nggak? Kepentingannya? Bisa, cuman kan kehigienisannya ya, mungkin seorang wanita gitu kan, masa yang seharian pakai Ya ventilator. tadi kan wanita pantin tadi kan kerja dari pagi sampai sore. Itu karena males mas. Ya, karena males. Udah males. Ya, biasanya saya juga dulu waktu masih kuliah juga pakai ventilator, biasanya habis mens. Kan masih agak buta-buta ya. Pakai, kan ganti. Sejak walaupun di kampus ya bawa, buang. Di kampus kan nggak masalah. Tetap harus, itu edukasi kita. Jadi memang kita yang biasanya lagi, bukan yang mengedukasi orang sekitar kita kalau kita sendiri ya. Karena boleh pakai ventilator, saya tadi yang boleh. Tapi kalau CD-nya nggak apa ya seharian dipakai? Ya kalau misalnya ada ventilatornya nggak masalah kan. Cuman kalau dia tidak pakai ventilator, kalau misalnya dia memang istilahnya mungkin kalau di kantor susah ya minta ganti tangan dalam, boleh nggak apa-apa pakai ventilator tapi tetap harus diganti. Kan ke kamar mandi sebentar kan nggak sempat, cuman ganti ventilator aja di cebokan ya kan ganti lagi ventilator. Yang penting selama
karena dalamnya tidak lembab. Kalau sudah lembab kena air sedikit aja, karena itu kalau kelembapan atau air yang ada di dalam kan emang agak lama ya. Apalagi kalau orang habis pipis ya, kalau perempuan kan beda ya sama cowok itu. Jadi memang kalau ya udah basah, kalau nggak dikeringkan gitu kan. Dan itu nah itu saya masih pakai yang dulu bilang yang apa tuh oke, ini sudah pertanyaannya yang pertama adalah nanti dia sudah pernah cek belum suaminya? Suaminya belum, tapi kalau istrinya 1 tahun yang lalu pernah Belum. ya. Itu dipastikan berapa senti? Masih kecil berapa ya? Bawah 4, 25? Iya. 25. Oke. Jadi itu kejadian sebelum nikah, Sebelumnya setelah ini dok, setelah apa tahunnya kontrolnya setelah menikah. Oh, setelah kontrolnya. Belum sini. sudah bagus. Iya. Cukup. Iya. Oke, ini kalau seperti itu memang kasusnya kemungkinan memang dari istrinya ya. Ketika memang ada yang kan untuk laju si sperma kan bakal terhambat lah istilahnya seperti itu ya. Jadi untuk penempelan misalnya berhasil nih, tapi kan belum juga tentu istilahnya belum tentu dia berhasil menempel juga. Kalau misalnya yang pertama deteksi adalah tetap minumnya. Pakai paket yang punya doxepin, chlorofilin, royal jelly sama atai. Tapi tetap ya, kristal X digunakan ketika di bawah 5 atau 4 cm. Tapi kalau lebih dari 5, minum dulu. Kalau itu coba periksakan suaminya. Kalau ini ya, masukkan untuk distributor. Jadi kalau misalnya nanti ada kasus yang memang si istri tidak apa-apa, si suami juga misalnya tidak ada hubungan juga, coba dipastikan mereka sudah cek belum kualitas sel telurnya, kualitas sel spermanya. Ada yang banyak tapi mendem ada di situ, nggak punya ekor aja kayak gitu. Nah nanti itu treatmentnya adalah udah suami istri, pakai histamin salah satu, kalau suaminya tambah lecitin aja. Jadi banyak faktor ketika bisa juga stres. Aduh kok pengen punya anak, itu makin gak dikasih anak. Karena kejadiannya gitu, karena psikologis. Maksudnya memang itu terjadi juga, maksudnya di sebenarnya ketika kita meminta sesuatu yang terlalu berlebihan itu malah gak dikasih. Ya udah, mungkin aja kalau muslim ya tetap bisa pasrah, ikhlas, ngelakuin apapun secara manusiawi. Ya udah. Ya kalau ikhlas malah biasanya seperti, kecuali kalau tidak ada faktor X ya, tadi saya bilang ya. Memang pakai umum dulu ya. Iya, tetap harus. Dan nanti dilihat kan perkembangannya. Setelah nanti misalnya memang udah berapa bulan tidak terjadi perubahan ya, maka harus diangkat lah. Setelah sudah diangkat, misal kalau kita belum punya anak nih setahun setelah operasi, misalnya kalau belum punya anak atau 2 tahun, coba kalau mau ya suaminya sekarang dicek sekalian. Gak apa-apa gitu loh, jadi mas ya nanti ibunya ngomong ini memang kemungkinan memang si istrinya, cuma tidak ada suami juga bisa untuk mengetahui sel telurnya. Harapan kenapa kalau sel spermanya, jadi nanti diharapkan apa, kalau misalnya diceknya sekarang kan sudah ketahuan tuh, berarti sama-sama treatment lah. Jadi nanti kalau sama-sama sudah siap, berarti kan sudah siap dua-duanya. Jadi nggak apa-apa ibu, kasih treatment aja, tanya aja suaminya sudah pernah cek kualitas sperma belum? Kalau belum dicek. Kalau sudah bagus ya sudah, cuma hanya ditambah nutrisi saja. Saya makan, kalau sebulan ya, kemudian kedelai. Kalau mau ya, kalau kita ya pastinya masukin aja. Lecitin itu nggak masalah kok jangka panjang. Karena kenapa? Sama aja kayak kita makan tempe ya kan. Cuma bedanya apa? Kita tidak ada kulitnya. Jadi kita meningkatkan resiko asam urat. Gak apa-apa dikonsumsi lecitin, gak apa-apa buat istilahnya bagi nutrisi dari dalam secara gampangnya aja. Mau tanya kalau Gimana? Saya punya pernah juga yang cukup parah, dan itu sampai kayak itu kemudian mendapatkan 9 bulan itu kan sudah agak membaik, dan ketika berhubungan juga tidak sakit lagi, itu masih ada sakit dan
masuk diturunkan cara pakainya. di agak jarang kan gitu. Ya paling nggak seminggu sekali aja. Tapi Ya. itu sudah Itu sudah tahu. sudah. Ya. Jadi kalau misalnya memang sudah tidak nyeri lagi, terus keputihan juga sudah tidak terlalu banyak, berarti kan sudah mulai ada perbaikan. Itu mulai diturunkan cara pakainya. Karena itu intinya adalah si laktobasilusnya sudah mulai ada lagi. Terus kerahnya itu Kerahnya nggak apa-apa sebenarnya, kerah itu bisa keluar sendiri kok kalau kita main. katanya kok susah keluar gitu, nggak mau keluar kerahnya itu. Diperhatikan nggak kalau dia mens? Karena kalau kerah-kerah itu sebenarnya bisa keluar dengan mens, cuman karena bercampur darah jadi dia nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau berhubungan tuh dia pasti bakalan keluar, karena kan tertarik. Jadi sebenarnya tidak harus dicoba pakai tangan, nggak usah nggak apa-apa. Jadi itu baca. Ya proses alami aja ya. Nggak perlu kita lesitin atau. Boleh ditambah nggak masalah. Jika itu kan nutrisi dari dalam ya boleh ditambah lesitin aja cukup. Ya. Dia kan juga pernah kebutuhan. Pengen sudah hamil gitu. Ya berarti nanti ditambah untuk paket kesuburan hamil. Ya. Paket itu ditambah aja ya. Itu boleh. Oke, Mas ya? Iya. Mohon maaf, kalau Sharia era dan Bukhari sama sifilis itu sama atau beda? Soalnya ini ada kasus juga. Dilihatkan fotonya enggak? Enggak, baru-baru bicara ada sebelum jauh-jauh hari. Ada sariawan. Ya, itu pernah cek. Kata dokter itu enggak apa-apa. Tapi ibunya itu sering merasakan perih-perih. Oke, kalau saya sarankan kayak gitu di foto Mas. Foto. Saya juga nggak bisa bayangin kalau nggak ada. Kita pun dokter nggak bisa kalau bayangin. Oh, tulisan kita punya buka. Kalau Masnya, ya. Iya. Apa ya? Betul. Jadi sesuatu penyakit itu, apalagi berhubungan sama daerah-daerah seperti ini, cowok juga ya saya lihat. Mau nggak mau ya, saya lihat dok nggak malu, nggak mau sembuh nggak. Jelas seperti itu. Ya memang kita nggak bisa kasat mata. Oh dengar cerita karena nanti diagnosisnya terlalu banyak Mas. Oh bisa aja mungkin cuma peradangan luka. Apakah ini benar PMS kan? Ya, tapi sudah lama belum. Iya. Bulan-bulan. Foto. Betul betul. Nanti ini kan masih belum punya nih. Nanti copy aja punya saya. Dilihat apakah bentuknya seperti ini. Atau ditanya juga boleh kok. Bentuknya melengkung-melengkung nggak awalnya? Atau mubah kayak koreng? Katanya seperti sariawan agak orang besar itu, lubang itu. Tapi kami belum bicara. Putih, kayak sariawan gini. Oh, kayak Misalnya sariawan. herpes. Karena herpes itu berulang kali loh. Bukan berarti sekali kena sembuh, badan juga ya. Terus dia sembuh total nggak? Kenapa? Herpes simpang itu endek di sini. Selama kita hidup dia hidup di tulang belakang kita. Ketika ada pacuan kecil aja imun kita turun, kena ada sedikit langsung. Jadi salah. Jadi ini sesuatu yang berulang, bisa penularan, ya penularan bisa kontak seksual atau yang lain-lain, juga bisa karena imun kita turun. Ya, tapi kalau di daerah kemaluan biasanya lebih kebanyakan karena kontak seksual. Tapi kalau untuk yang lain mungkin kita capek, stres, kita memang rentan untuk menjadi herpes ya. Memang beberapa orang kan ada kan yang rentan, itu langsung muncul. Herpes itu beda dengan inside bite. Mungkin pernah di badan ya, saya ngomong di badan. Mungkin pernah mengalami kasus melepuh-melepuh kayak herpes baru bangun tidur. Pernah? Itu inside bite. Inside bite adalah gigitan binatang. Kita sebutnya seperti itu. Kalau herpes itu khas sekali. Dia bentuknya nanti apa ya? Ada sedikit. Kalau inside bite ini leher ya. Kita sebut leher. Dia melepuh-melepuh. Banyak kumpul. Bisa bite banyak. Cacar gitu. Beda Pak. Pasti. Beda. Kalau cacar kan dia kalau cacar kan sambung di sini, sambung di sini, sambung di sini. Dia gerombol. Ya, dia gerombol. Beda. Lepuh. Dia lepuh. Tapi nanti kalau ini saking pecah, dia gede. Kalau herpes beda. Dia biasa kayak tongkat itu inside bite. Kita kalau di medis bilangnya inside bite. Jadi memang gigitan binatang atau kena ragi binatang itu kita sebutnya seperti itu. Kalau herpes itu bentuknya
yang dia cuma sesisi, nggak mungkin kanan kiri cuma sesisi. Itu bedanya. Jadi kalau kasus, Mbak, kalau saya seperti ini ya, kalau mau dioles jangan menggunakan seperti yang cair itu ya. Tetap pakai kanker, tapi nggak pakai Crystal-X, ditambah aja terus. Itu sudah dikasih Pak sama Ibu. Dulu lengkap amnet, profil, lesitin, terus serbuk beras merah ada. Serbuk beras merahnya tinggalkan. Nah ini sekarang pas kemo itu muntah-muntah. Oh, muntah-muntah. Oh ya. Hah? Lesitinnya cair ya? Ganti yang bubuknya, ganti yang kapsul. Kalau memang dia punya efeknya jadi muntah, SBM-nya bisa tetap dilanjutkan. Katanya mau minta yang lebih bagus lagi dari situ. Nah, ya ini dosisnya dinaikkan sedikit. Berapa kali gitu ya? Dinaikkan aja. Kalau misalnya dia memang tidak enak minum yang cair, nggak apa-apa pakai apa sih? Klorofilnya diganti red, jangan hijau. Oh yang Ganti ya, biar lebih kuat efeknya. Oke, tambah aca ya. tambah aja. Karena ada nomiknya. Ada lagi? Ya, cukup sekian. Tidak ada pertanyaan, oke? Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Nanti kalau ada apa-apa silakan kontak saya. Jaminan sudah ditunjukkan. Nanti kalau kopi pun silakan. Oke? Dari saya. Oke. Kita aja di sini dulu Mas. Boleh aja. Oke.